Hai, kembali lagi bersama Pak Maniel. Saat ini saya mau membahas tentang pentingnya sertifikasi halal dan semangat wujudkan UMKM Go internasional. Nah, sertifikat halal, pada tahu kan sertifikat halal? Itu tuh yang sering kita lihat biasanya tertempel di pintu masuk ya di salah satu restoran siap saji. Saya ini baru dapat informasi, baru baca-baca dari sebuah portal berita. Informasinya tuh gini, bahwa set, Badan Penyelenggara Jaminan Produk atau produk halal atau yang biasa disebut BPJPH dari Kementerian Agama ini sedang mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024. Di mana hal ini sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen makanan dan minuman halal nomor satu dunia. Nah, kita bisa ambil contoh ya, misalnya McDonald's Indonesia. McDonald's ini menjadi restoran cepat saji pertama yang menerima sertifikat halal yang berlaku sepanjang masa dari BPJPH. Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, UMKM di Indonesia yang kita juga sama-sama tahu sedang mengalami berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saingnya. Indonesia notabene adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Namun nggak bisa dipungkiri, pada tahun 2023 masyarakat eh, penganut agama Islam di Indonesia ini mencapai 86,7% dari keseluruhan populasi. Nah, sertifikat halal ini merupakan salah satu instrumen strategis yang berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas produk UMKM Indonesia dan tentunya untuk memperluas pasar mereka. Untuk itu, benar nggak sih ya kebijakan pemerintah mengenai wajibnya sertifikat halal bagi pedagang makanan dan minuman ini merupakan satu langkah strategis yang mendukung peningkatan kinerja UMKM. Dan juga inovasi kebijakan atau layanan publik apa yang kita bisa lakukan. Di sini pentingnya sertifikasi halal. Oke, gini ya. Bagi banyak pelaku usaha, mendapatkan sertifikasi atau label halal bukan berarti hanya tentang memenuhi syarat agama. Tetapi secara bisnis, ini tentang memastikan produk mereka dapat diterima oleh segmen pasar terbesar di Indonesia, yaitu umat Islam. Label halal ini sejatinya juga merupakan aksi sederhana dari konsep food traceability di Indonesia. Nah, konsep food traceability atau ketelusuran pangan ini memungkinkan konsumen untuk mengetahui asal-usul produk pangan yang mereka konsumsi. Dari mulai bahan baku hingga proses produksinya. Nah, memastikan transparansi dalam setiap langkah produksinya. Dengan demikian, label halal memberikan nilai tambah signifikan bagi produk dalam negeri, khususnya UMKM. Sekarang kita akan telaah pasar produk halal yang seksi di mata dunia. Sejak beberapa tahun terakhir ini, negara-negara Organization of Islamic Corporation atau OIC, termasuk Indonesia, terus mengalami kenaikan tren PDB sebagai imbas dari meningkatnya kesejahteraan populasi muslim di seluruh dunia. Tahun 2030 pun ini akan diprediksi jumlah penduduk muslim dunia akan meningkat hingga 2,2 miliar jiwa. Sebagai negara anggota OIC dengan PDB tertinggi dan juga penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara pemasok produk halal dunia. Walaupun terdapat banyak kompetitor yang sedang menyerang pasar yang sama, misalnya Taiwan dan Vietnam. Walaupun produk halal merupakan produk yang inklusif,
kita harus tetap menyoroti pasar ekspor produk halal yang lebih tersegmentasi. Islam adalah agama yang masih juga banyak dianut oleh penduduk negara-negara di wilayah Timur Tengah, terutama Mesir, Afghanistan, Suriah, Pakistan, Turki, dan Iran. Nah, Kementerian Perdagangan di tahun 2023 menyatakan bahwa nilai ekspor Indonesia untuk produk makanan olahan ke Arab Saudi tahun 2022 itu mengalami pertumbuhan hingga lebih dari 40%. Angka ini menunjukkan sebuah peluang sertifikasi halal ini berpotensi meningkatkan ekspansi produk lokal dan produk lokal halal UMKM luar negeri terutama Timur Tengah. Di sisi lain, angka ekspor UMKM Indonesia akan meningkat secara signifikan bila UMKM Indonesia dapat mempenetrasikan segmentasi pasar ini. Sekarang, gimana soal implementasi digital dan dukungan pemerintah? Menurut laporan Kementerian Keuangan di tahun 2021, dari 65 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya 1% UMKM yang memiliki sertifikasi halal. Padahal ya, berdasarkan data dari Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah atau LLPKUKM ya, sertifikasi halal ini justru meningkatkan produk UMKM. Hal itu terbukti dari peningkatan produk halal UMKM lebih dari 700% dari tahun 2012 hingga 2029. Produk UMKM yang sudah mendapat sertifikasi halal mendapat nilai tambah dan lebih mudah mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak potensi yang harus digali untuk meningkatkan kelas UMKM di Indonesia melalui sertifikasi halal. Untuk memaksimalkan diseminasi sertifikasi halal bagi UMKM, pemerintah telah memainkan perannya dalam menyederhanakan proses pengajuan dan mengurangi biaya sertifikasi melalui mekanisme self-declare. Namun, sejatinya dalam pelaksanaan sertifikasi ini, pemerintah masih dapat melakukan edukasi lanjutan dan memastikan teknologi pembayaran digital telah digunakan secara maksimal oleh UMKM QRIS. QRIS ini sebagai metode pembayaran cashless dapat memenuhi harapan konsumen akan kemudahan dan kecepatan transaksi, serta memberikan UMKM alat pengelolaan keuangan yang efektif. Dengan real-time analysis yang notabene tidak dimiliki oleh uang kertas. Kabar baiknya, tingkat penetrasi QRIS di Indonesia telah melesat setinggi 145% dari target nasional. Namun itu nggak berarti bahwa PR pemerintah ini udah selesai. Karena apa? Integrasi teknologi pembayaran digital seperti QRIS yang digalakan bersamaan dengan sertifikasi halal bisa menjadi langkah selanjutnya untuk memaksimalkan potensi sertifikat halal ini. Sekaligus dalam jangka panjang dapat mendorong fitur QRIS cross-border dan untuk meningkatkan tingkat ekspor UMKM yang masih berada di angka 15,7%. Ini menurut data dari Bank Indonesia hingga bulan Januari 2023. Transaksi wisatawan Indonesia di Thailand dengan kode QR Thailand mencapai 14,555 transaksi dengan nilai sekitar 8,54 miliar. Sedangkan jumlah transaksi wisatawan Thailand di Indonesia dengan QRIS sebanyak 492 transaksi itu dengan nilai 114 juta rupiah.
Nah, cross-border payment memang masih berfokus pada wisatawan dan baru digerakkan itu di negara ASEAN, yakni seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Tapi fokus ini akan melebar hingga ekspor-impor jumlah kecil yang tidak perlu lagi menggunakan metode pembayaran internasional yang konvensional, misalnya LC. Dengan adanya QRIS Cross Border, UMKM pun memiliki pekerjaan rumah untuk menaikkan angka transaksi warga negara asing di Indonesia yang masih lebih rendah daripada angka transaksi warga negara Indonesia di luar negeri. Ekspor produk halal UMKM Indonesia ini telah dapat dikembangkan di negara-negara ASEAN terlebih dahulu sebagai langkah awal. Oke, sebenarnya kita harus bisa belajar dari inovasi tingkat gula Singapura dan juga tingkat kebersihan rumah makan di Tiongkok. Inovasi dalam sertifikat halal ini menjadi suatu keharusan bagi dalam upaya meningkatkan kelas UMKM Indonesia dan membuka pintu pasar internasional. Mengambil inspirasi dari kebijakan Singapura yang telah sukses mengatur kadar gula pada produk makanan, serta peningkatan penilaian kebersihan rumah makan di Tiongkok sebagai syarat izin usaha, ada peluang bagi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam meningkatkan standar kebersihan makanan melalui sertifikat halal. Jika tingkat kebersihan produksi atau hygiene level dan sertifikasi halal disajikan dalam suatu label yang sama dalam keseluruhan kemasan makanan, masyarakat Indonesia akan memiliki standar kualitas pangan yang lebih tinggi, baik secara bisnis maupun untuk dikonsumsi secara pribadi. Dukungan pemerintah dalam proses sertifikasi halal dan juga promosi kebersihan adalah kunci suksesnya inisiatif ini. Integritas dalam standar kebersihan dan sertifikasi halal menjadi hal yang penting untuk pertumbuhan dan kredibilitas UMKM, mendukung ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang. Kesimpulannya gini, sertifikasi halal terbukti menjadi kunci penting bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas produk mereka di mata konsumen domestik maupun internasional, serta sebagai strategi efektif untuk memperluas akses pasar. Meskipun memiliki tantangan tersendiri, integrasi antar kebijakan pemerintah serta dukungan terhadap teknologi dan inovasi memberikan dampak positif bagi UMKM dalam memanfaatkan potensi sertifikat halal. Pada akhirnya, label halal ini bukan hanya tentang memenuhi persyaratan agama, melainkan mengenai mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing UMKM di Indonesia dalam kancah internasional tentunya. Terima kasih.